dulu nih kita. Ini kayaknya udah siap banget sih dari Blacklist kayaknya ya. Tergocek pula sepertinya dari Rebel Legion dengan deretan hero yang udah digunakan pula oleh Blacklist International. Dan ini dia game kedua kita akan menjadi 1-1 kah skor? Akan menjadi 2-0 kah untuk Blacklist? Itulah yang akan kita saksikan bersama-sama dan diharapkan untuk mereka semua bisa memberikan permainan terbaik dan kalian semua yang sedang menyaksikan juga bisa memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi sekali lagi basket hall, mana suaranya? Satu kesempatan terakhir untuk Rebellion Zion mencuri 1 poin dan memaksa Blacklist nantinya ke game yang ketiga. Atau haruskah nantinya dibungkam oleh Blacklist? Karena ini udah ngilu parah loh. Gue ngeliat pik-pikannya kayak begitu, buset. Ya mereka sekarang kan memang sudah benar-benar siap ya untuk berhadapan dengan Rebellion juga. Dan masih ada Gord jelas untuk bisa menghabiskan full HP tebal. Setidaknya masih ada God lah yang bisa menetralisir juga. Ada hero-hero pejalan kaki mungkin yang nanti bisa diberhentikan pula dengan adanya satu projectile. Dan bisa ditabrakin lagi dengan Mystic Gush-nya. Tapi di bagian tengah, Wave Minion sudah segera dihilangkan dan mereka melakukan rotasi lagi karena Wah, dan lihat Rindonya udah nyebrang. Rindonya udah ngamanin banyak banget kesempatan untuk bisa kembali memaksimalkan pola farmingnya yang cepat, Om. Ya apalagi di sini ada 2 hero yang bisa farming cepat juga sih. Selain dari si Baxia, Tamus juga fast farming. Fast clearing lane. Yap. Dan Owl sekarang 1-1 dengan skin terbarunya. 11-11. Bagus pisan. Dan auditisinya juga sekarang udah mulai concern ya untuk ngebantuin dari match up lane dari Moai-nya sendiri. Dan membiarkan Kars di arah top lane, ternyata Vincent pun sudah siap siaga. Rotasi cepat dari Rindo ini udah mulai kelihatan, Om. Iya mereka bisa clear lane cepat baru mengarah ke turtle kali ini. Yap, sementara sekarang Vincent sudah level 4 pula. Audi mulai bergerak ke bagian atas. Vengeance sudah diaktifkan. Terlihat di area tersebut. Yap. Udah ada pergerakan dari beberapa player. Ini udah ada Vengeance, bawahnya juga dari Brave Smite. Semakin berani lagi untuk berada di depan, tapi nampaknya kali ini Rindo sudah mulai membuka genderang perang. Tapi Dominic, Dominic, satu yang terakhir akan dipaksakan oleh Kars dan benar. Kars berhasil mendapatkan first blood-nya. Namun mendadak ada pergerakan ke bagian atas, turtle-nya direlakan begitu saja. Yes, dan kembali ini akan menjadi sebuah awal yang baik. Mystic Projectile sudah mulai dicicil juga untuk ke arah Kimpoi dan Haji. Nampaknya tidak ada kontes yang terjadi sehingga Turtle bisa diamankan dengan ada sebuah retribution dari Vincent. Ya, masih coba untuk menggunakan Shadow Stampede bersama dengan Ghost Bursters, tapi jelas lebih unggul Retribution. Di top tadi terlalu memaksakan Dominic, yang disangka bisa dapetin Regen HP dengan Brave Smite, harus langsung tumbang di tangan Kars juga. Dan in-game emblem yang kalau kita lihat EXP Tamus yang terjadi. Emblem Fighter Festival of Blood bawa Brave Smite. Sangat sustain, sangat tebal. Dan ini jelas akan disupport dengan adanya emblem support yang dipakai Kimpoi. Oke. Oke. Terpilih Eagle. Nah ini dia, Audi tertarik lagi, tertabraklah sudah. Tapi udah ada satu lagi pergerakan dari Mystic Gush yang dikeluarkan. Dan itu pun belum cukup untuk memberikan backupan terhadap pergerakan dari Audi. Yes. Owl di bawah. Udah membuka semua weakness yang ada di dalam tubuh dari Cloud. Dan juga dari Circling Eagle-nya aku pikir dia bakal cuma nabrak ke belakang aja gitu loh. Ternyata dia justru terjebak dan membuang resource yang cukup mahal. Dan bahkan gak bisa selamat. Ya, dan untuk sementara Buds of Flower-nya masih ada di tangan dari Owl. Masih Oke. disimpan. Masih disimpan dan juga masih ada lagi 2 weakness point yang ada di dalam tubuh dari Moai. Barusan projectile langsung dibuang, langsung dilemparkan. Terlihat ada injunction juga di area tersebut. Tapi barusan Audi Cycling Eagle pergi ke area berbeda. Ini yang udah gue sebutkan tadi dengan Audi yang berputar-putar. Bisa saja membuka dari weakness point-nya. Ada satu lagi pergerakan dari Mystic Gush yang dikeluarkan. Selesailah sudah. Untung masih bisa mundur. Yes, dan usaha Blacklist ya untuk nahan agar outer bottom turretnya ini nggak dijajal ya, Om. Ya, ini masih bisa ditahan loh. Tadi bahkan Owl 1 lawan 4 dia masih bisa nge-hold sedemikian rupa. Bahkan bantuan juga sampai dikirimkan ke bottom lane. Jadi tugas sekarang ada di tangan Kars untuk selalu melakukan split push agar ada distraksi bagi Blacklist. Ya, dan sebenarnya juga terlihat dari Dominicnya udah mulai mirroring kelakuannya dari Kars ya. Betul, Ya betul. kelakuan. Udah mulai Hai. saling-saling ngekat gitu loh. Kelakuan. Tapi untuk Turtle yang kedua, Turtle pertama cukup mulus untuk Rebellion.
Tapi dengan Golden yang sekarang udah dipimpin juga harusnya setup sudah terjadi. Oke, Audi masuk ke dalam rumputan. Terlihat ada Rindo yang sudah langsung diganggu. Sudah dibantu oleh Dominic, Electro Final Blow yang membantu mereka untuk bisa membuat final chapter terjadi pada Blacklist. Tapi ternyata Blacklist pun mundur dulu. Kim poinnya mulai mendekat dan gagal untuk bisa mendapatkan turtle. 2 turtle pertama untuk Rebellion, start yang baik. Yap, dan juga ternyata udah ada pertukaran lane nih, di mana dari O-nya sekarang sudah berhadapan dengan Cars. Dan bahkan di arah bottom lane ini Tamus dari Dominic udah bakal jadi bulan-bulanan. Ya, masih ada Vengeance ya yang bisa dipakai. Inferno juga sudah dipop oleh Dominic, tapi top lane-nya ini cukup lama tadi. Kalau kita lihat bagaimana Owl masih sanggup untuk bertahan lagi dan lagi. Corrosion ada di tangan dia sekarang. Demon Hunter mungkin untuk next item bagi Owl. Sementara di tengahnya juga masih dengan 1 sama skornya. Ingat, ketika kita melihat Regen PH bermain, angka 1 sama di menit yang kelima, pertanda mereka masih cukup unggul. Mereka masih bisa mainin untuk makro play mereka. Oke, Ditabrak down Audi. Moai untungnya masih bisa mundur, ada 1 weakness point di belakang tubuhnya ini yang harus dia pertahankan. Mulai maju lagi ke bagian depan, mereka berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena 1 tertarik. Tapi Saiki juga menabrak karena 2 player. Moai masih berusaha untuk menghilangkan 1 gerobak untuk tidak menjebol ke arah outer turret yang ada di atas. ya dan ini juga sandwich gaming dari Blacklist ya, yang gimana tadi dari Hajinya ke belakang tapi tabrakan segera terjadi. Oke, tabrakan segera terjadi. Weakness pointnya selesai. Vincent masih terlalu tebal. Owl tidak mau membuka crossbow tang yang dia milikin. Kayaknya bakal dibalikin gak sih ini, Rebellion bakal push balik. Bisa jadi, dan itu dia projectile-nya kena. Mulai lagi maju ke bagian depan, tapi Moainya menghancurkan lagi karena tertarik ada di atas. Itu pada pulau langsung dikeluarkan. Petrify-nya kena karena beberapa player mereka melakukan sebab terperah di area tersebut. Ada Haji, disembur sudah. Flicker dikeluarkan dan mereka semua masih berhasil selamat. Tapi Audi mencoba untuk membegal di bagian belakangnya. Berhasil menghancurkan outer turret di area tersebut. Wah, ini harusnya bisa di mirror gak sih? Karena lihat, Dominicnya nggak ikut fight. Dominicnya bakal coba untuk mirror outer bottom turret. Yap. Dan di geng sedemikian rupa juga. Mid ya? Yap, ini Aul dia bertubak. pertempuran kembali terjadi dan wow, outer turret mid dihancurkan. Wah, gak jadi pertukaran yang adil ya. Ini menjadi pertukaran yang sangat-sangat diuntungkan untuk Rebellion Zion. Atas hancurnya outer middle turret, Om. Yap. Dan bahkan mereka bisa mendapatkan objektif juga. Turtle yang terbuka dan perfect turtle bagi Rebellion akan terjadi juga sebentar lagi. Owl memang belum terpick off, tapi dia masih bisa bertahan lama banget. di atas. Waduh, Kars untungnya masih berhasil pergi dengan Electro Final Blow. Tapi ini bakal ngebuat dari Karsnya juga recall gak sih? Dimana nantinya di saat Blacklist nabrak di arah atas, gak ada power clear lagi nih dari Kars untuk bisa membuat outer top turretnya dipertahankan. Ya, benar. Kita masih menunggu kapan Dominic akan join untuk team fight. Karena dia berlaku juga sebagai salah satu badan di garis depan dengan tingkat ketebalan yang sangat-sangat tebal jelas. Ya. Nah masalahnya tadi digangguin terus kan sama Kars yang split push. Yeah. Jadi mau nggak mau yang bisa melakukan adanya mirroring yaitu cuma Dominic. Yang bisa punya power clear cepat juga. Apalagi mungkin dari segi itemnya corrosionnya udah selesai. Jadi mau nggak mau harus Dominic yang dikirim. Dan setidaknya aku juga pemain dari Rebellion Zion dari tadi juga pintar banget untuk menjaga weakness point-nya agar tidak terbuka. Sekalinya terbuka pun itu dari sosok yang tebel. Udah dipastikan juga damage dari One gak bakal cukup. Itu yang bisa mereka jaga dari tadi. Ya, atau mungkin sekarang yang meskipun terbuka nanti dia Wah, bisa kabur. Dominic dikeroyok habis-habisan, disembur lah sudah, tapi Netherlands langsung dikeluarkan. Begitu saya Dominic akan bisa bertahan. Dominicnya masih berhasil kabur tapi tidak untuk waktu yang lama. Tamus down di area tersebut. Yes, dan Mystic Gush yang ternyata masih bisa ditahan juga dengan Reneder Realm yang dibuka. Tapi di arah bottom lane nampaknya kali bakal dipaksa kah? Tapi Rindo masih terlalu kuat untuk berada di lini paling depan. Tapi Rebellion mereka udah mulai patternnya terlihat sangat-sangat rapi ya. Ya, Vincent mencoba untuk bisa mendapatkan Haji, tapi Swelo menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya Audi. Berpapasan dengan Rindo. Mereka pun berpisah. Jadinya rindu ya kalau Jadinya berpisah. rindu. Oke, tapi item yang dibutuhkan oleh Swallow sudah selesai sekarang. Ada Ice Queen One, Aha. ada tambahan slow juga, tapi split push, ini dia PR untuk Rebellion. Kalau mereka mau menangin team fight, mereka harus ada 4 atau 5 pemain. Sedangkan dari Blacklist mereka bisa bertahan dengan 1 pemain mereka untuk nge-buying time sedemikian rupa. Ya, tapi kalau ngelihat kayak gini Benedetta Cloud berarti yang bisa bermain satu lane atau split push itu ada 2. Dan satu-satunya yang mungkin dari tadi dikirim sama Blacklist untuk menjalankan lane jauhnya itu cuma Dominic. Ya. Dan ini akan bisa jadi distraksi terus-terusan sih yang bisa dimanfaatin sama Rebellion Zion. Ya, dan sementara sekarang Dominic masih ya dengan tugas dia. Iya.
Rebellion mereka bisa fokus untuk mendapatkan satu objektif sekarang untuk Lord yang pertama. Oke. Ini dia Vincent. Mundur lagi, maju lagi dan Haji. Wey, ada Rindo yang ada di area tersebut. Namun berhasil sudah mendapatkan Lordnya. Menjadi awal yang sangat indah untuk Rebellion. Dan sepertinya kali ini juga dari Blacklist mereka kesulitan untuk bisa menemukan momentum mereka ya. Apalagi kita tahu bagaimana One ini benar-benar tipikal yang momentum. Momentum. Banget. Yap, apalagi untuk source damage juga ya. Ini hanya dari One bersama dengan Haji. Beda dengan game pertama, Rindo masih bisa memberikan damage. Tapi sekarang dia berlaku sebagai badan Iya. untuk buying time. Dan itu akhirnya ngebuat dari agresivitasnya Rindo ini cukup dependen sama damagernya di belakang ya. Ya, itu ada QR code juga di bawah ya teman-teman ya. Kalau mau gabung ke One Esports Community, let's go! Let's go! Dan sekarang Lord yang masih belum ter-enhance berjalan di arah top lane tapi zoning dari Gord. Ini yang sangat-sangat ngebuat dari Blacklist maju mundur. Rindo tadi kayak mau nabrak langsung ke arah Swelo ya, tapi sekarang udah ada satu weakness point yang benar-benar terbuka, tapi Owl mencoba untuk bisa menembakkan diri dan benar saja crossbow tank udah langsung dikeluarkan tapi dibalaskan di area daratnya dengan satu semburan maut dari Gord. Ini dari Rome udah ke trigger loh. Dan ini bakal bisa dikawal Lordnya di arah top lane, namun dari Blacklist mereka menjawab dengan adanya 5 pemain yang ready untuk bisa menghabisi Lordnya, tapi inner turret udah rontok semua. Hey, Moai juga tuh mulai mencicil lagi di area tengah ya. Yep. Dan bahkan mereka bisa cukup unggul karena Innovator habis. Mereka juga udah sempat untuk mencicil half HP dari base turret milik Blacklist. Dan mau ditabrak kalau Rebellion. Kayaknya mau ditabrak sih. Ini udah waktunya mereka mengucapkan hello Blacklist International. Waktunya mereka melakukan sebuah pertempuran, namun sepertinya ada beberapa pergerakan yang masih bisa ditahan pula oleh Blacklist. Vincent harus mundur. Dan ternyata masih sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Blacklist karena yang kelihatan dari tadi Netherlands ditahan di saat Mystic Gush baru mau dibuka. Lihat selama masih ada Netherlands, jelas Mystic Gush ini akan Gak optimal terbuat ya? sia-sia lah ya. Hah? Karena yang pecah jelas hanya dengan Spectre Mode, tapi itu juga setidaknya membuang adanya Netherrealm. Dan sekarang, kalau kita melihat dari players gold-nya, Kars Moai, ini ada di papan atas untuk players gold. Makanannya banyak banget dari tadi ya kan. Dan Moainya juga dari tadi fleet terus juga sama-sama dapetin turret. Jadi banyak banget yang nge-boost. Akhirnya ada segala tapi Rindo nabrak. Aduh, Moainya untuk masih bisa pergi tapi ditarik seperti Moai. Ada Blazing juga yang membuat diri pun masih berhasil selamat, tapi sekarang Netherlands dikeluarkan. Hanya saja ada satu player Hajinya. Untung yang masih bisa pergi, tapi Vincent mulai tertarik dan mulai bergabung ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Blacklist International hampir. Untung ada guiding moon ya untuk bisa membuat dari Vincentnya punya escape tools. Tapi ini dia momen-momen di saat krusial Lord yang sudah ter-enhance kali ini sudah muncul. Ya, apalagi lambat laun. Blacklist, mereka masih punya one-one. Mereka masih punya late game insurance yang belum bisa di shutdown dari tadi. Masih memang dengan skor 0-0-0, tapi ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi Rebellion. Yap, wah ini awalnya juga udah mulai tercicil tapi nampaknya Lord sudah mulai di set up oleh Rebellion. Bakal dipaksa untuk adanya fight kah? Oke, Swelo sudah serap posisi. Moai mencoba untuk memancing. Hey, cukup berani Moai ya sampai ke depan dari beberapa player yang dimiliki. Tapi Rindonya berhasil menabrak ke arah. Moainya harus mundur. Ada pergerakan dari Audi mencoba untuk memberikan perlindungan. Dominic sudah join ke dalam pertempuran. Yap, dan ternyata Lordnya di reset karena mereka mengetahui tidak ada Kars di sana. Boy mau dilanjutkan, tidak. Karsnya balik lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Wah ini tarik ulurnya lama banget dan bahkan udah ada Moai juga udah mulai mengeksekusi dengan damage per second tapi lihat. Waduh, Karsnya Kars jauh banget di bagian belakang. Karsnya untuk masih bisa pergi tapi sekarang udah dikejar oleh pergerakan dari Olden. Sekarang disebut lagi dengan Mystic Gush yang flicker karena berhasil langsung diamankan pula oleh pemain dari Blacklist International. Sayang banget menjadi satu momentum yang terbuang. Wah itu padahal udah dibantuin dicepetin dengan ada Mystic Gush dan bahkan Vincent ada di depan mata tapi sambil adanya sebuah shield unity terbang muter retribution dari Rindo yang ternyata berhasil untuk mencuri Lord in Hands ini. Hadirnya Owl juga tadi yang melompat, yang membuat Flicker dipaksakan. Dan Swelo harus menggunakan Flicker dia agar dia bisa tetap survive tadi. Oke.
Dan Rebellion mereka harus mereset sekarang dengan Lord yang jatuh ke tangan Blacklist. Skornya lihat 3-2 tapi Blacklist memberikan perlawanan yang luar biasa. Gold gap-nya sudah mulai dipertipis. Wah ini bahaya sih karena di saat momentum itu yang tadi sempat kita pertanyakan dari one-one-nya. Oh ini udah mulai terjadi. Kars tadi sempat melakukan zoning out tapi memang ini dia Steel Lord yang akhirnya ngebuat dari Blacklist udah mulai melakukan adanya sedikit titik balik. Waduh sayang banget sih kalau begini ya. Lordnya mulai menabrak dan mereka seperti akan bisa mendapatkan kah? Tidak. Untung tidak. Tapi setidaknya inner turret, bawah, tengah, hancur. Iya, sudah ada balasan dari Blacklist. Dan kekuatan dari One juga di mana lompatan dia ini sudah lebih cepat dibandingkan dengan lawan-lawannya yang sedang berjalan kaki. Ya apalagi kan targeting dari Mystic Dash juga kan lama ya, kayak susah juga, agak berat gitu. Iya. Apalagi ada Netherrealm, makin gak maksimal lagi nantinya. Oke, satu item lagi, satu slot lagi untuk dari One. Ini bisa digerakkan kemana? Dia mau bikin Immortal, ayo. Dia mau nambah item attack speed lagi, ayo. Yep. Dia mau bikin di situ Berserker Fury, ayo gitu loh. Dengan satu Haskell juga bisa aja gitu loh. Masih banyak. Apalagi mereka memang punya benar-benar source damage-nya ini ada ya di One bersama dengan si Faramis. Dari sisi Rebellion, mereka udah punya Ice Queen Glowing dan bahkan untuk NOD bagi Swallow. Gold game-nya gak jauh banget untuk di sisi tengahnya dan kemenangan untuk Rebellion tipis ini dipegang. Ini oleh Kars, jadi Kars yang harus bisa potong area belakang dan dia pun harus berhati-hati karena tetap melee hero berhadapan dengan One apalagi di late game. Kemungkinan pecah, weakness point-nya besar banget. Oh Swallow, ketabrak? Oh masih dipanggil lagi guiding queen-nya ya. Selamat, Tapi, nah masalahnya juga Petrify dari Kars, yang ini bisa dihindari dengan adanya immune dari One kan? Ya, ini dosen flower. Iya, di Flower makanya. Udah nggak bisa lagi kejar-kejaran sama One sekarang. Iya, kejar-kejaran sama waktu nih. Betul. Soalnya di game ini udah jadi penentuan banget ya, tapi masih ada harapan pastinya. Tapi walaupun dengan adanya tadi 5.000 gol yang dipimpin sama Rebellion, sekarang udah mulai dipersempit lagi. Hanya sekarang game-nya sisa 1.500. Ya, bisa dibilang ini cuman gold yang ya gak terlalu bermasalah apalagi masuk ke mid game seperti ini ya, menit 15 ke atas. Maksudnya ini menandakan bahwa Blacklist ini sudah mulai melakukan comeback. Iya, jelas. Dominic 2 kali terpick off tapi tamusnya dia juga dengan satu corrosion sight. Dia benar-benar menjadi garda terdepan, dia bisa ngasih damage-nya juga. Dikombinasikan bersama dengan Vengeance. Aduh. Gak ada yang bisa deketin loh. Ini 17 menit kayaknya cuma 3-2 ya. Tapi lihat turretnya udah rontok. Udah sisa base-base juga. Dan Lord sebentar lagi bakal ter-evolve nih. Namun dari sisi Blacklist mereka udah siap. Kali ini nggak bakal ngasih space lagi untuk setup duluan dari Rebellion. Yap, Audi akankah mau menabrakkan diri dan benar. Ada satu efek kejut tadi. Tapi One begitu menyakitkan damage-nya. Attack speed-nya juga udah sangat-sangat tinggi. Inspire sejauh ini masih di standby kan. Itu tadi poking damage dari Moa ya. Udah besar banget Udah, juga sebenarnya. iya makanya cuma tinggal nunggu momentumnya untuk bisa membuat dari Moa-nya masuk. Damage semua dibukain. Moai tinggi nih stacknya nih. Let's go. Waktunya pemain dari RPL membuat sebuah setup. Apakah mereka akan bisa merebut Lord ini? Kita harap mereka bisa membawa Lord ini untuk menuju ke arah kemenangan. Tapi Dominic cutting wave minion. Sementara di bagian atas dari Benedetta-nya masih bekerja keras menunggu kehadiran wave minion tersebut. Tapi Dominic sepertinya akan mau di all ini. Ditabrak kah? Ditabrak sepertinya karena sekarang Moai mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya dan benar saja Dominic mencoba untuk bisa mengejar, disembur lagi. Dominic masih bisa bertahan sejauh ini dan dihajar, tapi Lord-nya menjadi sebuah space yang begitu terbuka yang akan dilakukan oleh Blacklist International untuk bisa melakukan Lord tersebut. Untuk pada Lord dikeluarkan siapa lagi yang mendapatkan Lord tersebut dan ternyata Lord-nya masih tetap berhasil diamankan kalau pemain dari Blacklist International. Mereka semua mencoba membantu keadaan di mana tuh sekarang Ormulnya berhasil dihancurkan. Rindonya tertinggal sendirian dan Rindonya berhasil ditabrakin juga. Haji, ada Audi di area tersebut. Mereka punya kesempatan. Yes, dan itu dari keberanian Moa yang juga bisa masuk nabrak ke belakang sehingga Lord walaupun memang bisa didapatkan oleh Blacklist International tapi mereka kehilangan 3 pemainnya. Yap, dan Dominic akan respawn sebentar lagi. Tapi ini dia, dimana Evolve Lord yang sudah keluar akan menjadi slot gratis
bagi Rebellion. Mereka masih memiliki Moai. Salah satu damager terbesar bagi Rebellion yang harus Audi? jaga. Audi? Wow, Hati-hati. Audi hati-hati, Audi aduh. Ini Immortal mahal nih. Iya deg-degan ini kita mah. Immortal mahal soalnya, jangan sampai nantinya pecah secara sia-sia. Dan untuk kesempatan ini juga dari Rebellion mereka memanfaatkan dengan adanya invasi-invasi jungle dan sekarang Swallow sudah memegang powerful buff di kakinya. Tambahan attack speed juga sudah selesai bagi Owl tadi. Si Halbert sudah dibeli dan Moai respect. Satu rose gold ada di dia. Walah, Sabar. mulai dan sekarang benar saja kita akan memulai lagi jalannya pertempuran. Oke. Dan sekarang sepertinya dari Rebellion Zen dalam posisi ofensif nih Om. Rebellion mereka pegang yang tadi sih. Dikarenakan mereka bisa mukul mundur semuanya, mereka juga jelas akan mendapatkan yang namanya kepercayaan diri ya. Aha. Si Halbert untuk Moai full item. Udah nyeker tuh. Udah jual semuanya. Moai punya Winter juga harus hati-hati. Oke. Jaga-jaga. Dan Haji bahkan tadi sudah punya Blood Wings untuk last item dia ya, untuk Ini nge-fill. item yang gua gunakan setiap hari nih. Yang digunakan oleh One. Udah Bener full kayak begini. Udah nyeker juga. Udah nyeker, gue gak pernah pakai item defense, gak pernah pakai immortal atau apapun itu. Cukup WON. Wah, jelas. Awal pakai sepatu nggak? Enggak, Nggak pernah udah ya? enggak Pak. Oke. Langsung corrosion, langsung WON, langsung DHS. Udah lompatnya cepat Setelah banget. itu Malefic Roar, si Halbert baru Windtalker. Itu item-item ofensif ya. Iya, ofensif sekali ya. Oke, tapi dalam 20 detik juga kita akan menantikan bagaimana nanti Lord yang evolve akan muncul sebagai Lord yang keempat dan checking ke area rumputan. Ini udah awareness-nya bagus banget dari Audi TZ, mengetahui keberadaan dari Kimpoy dan memaksa All keluar dari tempat persembunyiannya. Ini masih bertahan juga semuanya. Hilang yang dari minimap. Iya, Hilang. enemy missing in action. Tapi kayaknya dari All-nya juga ini udah mulai siap lagi dengan bersama kelima pemainnya untuk masuk ke area Lord yang sekarang sudah hadir. Yap. Ini mereka harus nge-trigger lagi ya agar Haji juga bisa mengeluarkan Nether Realm-nya. Dimana damage yang nantinya bisa dihasilkan oleh beberapa player Rebellion juga tidak sia-sia. Di garis yang sangat-sangat jauh. Untuk Karsnya belum bergabung. Kars pelan tapi pasti mulai mendekat Dominic. Mencoba udah mengaktifkan lagi ke arah Vincent. Tapi Vincent terjebak di air tersebut. Vincent untungnya masih bisa dipanggil Vincent. Untungnya masih berhasil selamat. Tapi mereka mencoba untuk bisa maju lagi ke bagian depan. Hanya saja sekarang Swallow-nya harus mengeluarkan flicker lagi. Tapi Lord-nya berhasil langsung diamankan Audi. Kars mencoba untuk bisa kabur. Tapi All-nya mencoba untuk bisa mengejar. Untungnya bersatu dengan rekan-rekannya. Tiba-tiba dengan adanya 5 yang kumpul di Lord Pit, ini ngebuat dari Rebellion nggak bisa masuk sama sekali. Ya, dan mereka sanggup untuk menahan lagi dan lagi ya. Bagaimana positioning yang dimiliki oleh Owl tadi yang berhasil untuk memecahkan Immortal yang dimiliki Vincent. Yap. Dan bahkan untungnya dari Vincentnya walaupun memang harus pecah Immortal, dia kepanggil sama Guiding Wind untuk tidak bisa lagi ditumbangkan. Tapi masalahnya itu yang ngebuat akhirnya dari Vincent nggak bisa juga ngekontes ke area Lord. Yep. Dan lihat bagaimana untuk di bottom lane-nya Dominic lawan Kars 1v1. Tapi ini adalah Lord yang sudah evolve, ada buff tambahan. Aduh sayang banget dan Kars berhasil dihilangkan dari tubuh Kars. Akankah berhasil untuk kabur dan ternyata berhasil dihancurkan. Menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan pula di menit ke-23. Respawn time yang sangat lama. Wah ini 60 ya, tapi memang udah cukup untuk ngedelay dari laju Lord yang ternyata bakal dikawal dengan 3 lane push di area yang bersamaan. Oke, Lord di bawah sudah akan masuk. Ada satu BMA yang udah langsung dikeluarkan, tapi Vincent yang menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan tuh sekarang Mysticus yang udah langsung dikeluarkan, tapi sekarang ada satu lagi pergerakan di mana crossbow attack tadi udah berhasil langsung didinai dengan ada satu interlajon. Pertempurannya kembali terjadi hal tersebut. Hajinya mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi ternyata untuk Audi berhasil ditarik, berhasil diamankan. Audinya pun langsung hilang, tapi Moe berusaha untuk semaksimal mungkin menghilangkan web minion yang akan masuk ke dalam area pertahanan mereka. Oke, dan ternyata splash damage dari Haji membuat dari Swallow-nya hilang tapi base terbuka. Oke, base terbuka, web minion masuk terus-terusan. Haji masih bisa bertahan dan mereka semua ya Blacklist International berhasil mendapatkan kemenangan penuh 2-0 dengan ini.